Shalom, kita bertemu kembali pada episode atau hari yang kelima pembahasan kita terkait dengan Roh Kudus. Pada sesi yang kelima ini, saya masih melanjutkan bagian yang sebelumnya belum selesai, yang terkait dengan teologia glossolalia. Tentu sebagai orang Pentakosta yang percaya akan masih berlangsungnya karunia itu di dalam tubuh Kristus, maka saya memberi porsi waktu yang lebih kepada aspek ini. Nah, kemarin atau pada episode sebelumnya, saya menjelaskan ketika kita bicara tentang teologia glossolalia ini, maka ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah aspek signifikansi eskatologis dari glossolalia atau apa yang sudah kita dengar bagaimana terjadi itu di dalam Kisah Para Rasul. Dan yang kedua adalah glossolalia yang dijelaskan sebagai personal intimacy atau intiman personal yang saya sudah jelaskan. Dan yang ketiga adalah glossolalia atau glossolalia di dalam public worship atau ibadah publik. Nah, pada yang lalu atau kemarin pada edisi keempat, saya sudah menjelaskan di sana mengenai rasionalitas apa yang disebut dengan glossolalia sebagai personal intimacy atau keintiman personal. Nah, kali ini saya akan meneruskan tentang apa yang disebut sebagai glossolalia itu sebagai bukti di dalam penjelasan apa yang disebut sebagai keintiman itu, ya. Nah, pertama-tama, masihkah Anda ingat bahwa ketika kita bicara personal intimacy itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah seperti pasangan yang sudah lama menikah, mereka memiliki bahasa yang sangat khusus. Dan yang kedua adalah antara orang tua dengan anak yang ada familiarity atau keintiman orang tua dengan anak. Nah, dalam Alkitab selain Roma 8 ayatnya yang ke-26 kemarin, kita juga melihat ada familiarity atau keintiman seperti hubungan orang tua dengan anak. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan Aba ya Bapa. Nah, Aba itu adalah suatu ekspresi familiarity atau suatu ekspresi kedekatan hubungan ya antara orang tua dengan anak. Dan dalam hal ini maka glossolalia itu memiliki apa yang disebut dengan self edification atau semacam peneguhan atau membangun diri sendiri sifatnya. Kita akan melihat sekarang bagaimana glossolalia itu sebagai bukti, ya, bukti. Ingat istilah initial evidence atau bukti awal dari baptisan Roh Kudus itu berbahasa lidah itu, kita akan bisa menjelaskannya dari beberapa cara. Yang pertama adalah dalam istilah konsep kedekatan. Yang kedua adalah dalam konsep penyerahan diri. Yang ketiga adalah dalam konsep teologia sakramental. Kita akan perhatikan yang pertama dulu, ketika kita bicara soal katakanlah bahasa lidah di dalam istilah bukti awal, maka kita akan bicara tentang bagaimana dia dikaitkan dengan istilah konsep kedekatan. Nah, rasa atau sense of personal intimacy atau keintiman personal dari seseorang dengan Allah itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam insting perjanjian baru. Jadi ketika seseorang Kristen itu mengalami kedekatan dengan Allah dalam sebuah cara yang begitu overwhelming, katakanlah, atau yang sangat melimpah, maka glossolalia dapat dipahami sebagai reaksi
atau efek yang bersifat natural atau normal, ya. Jadi itu sesuatu yang bisa kita umpamakan bagaimana bukti awal itu secara tidak langsung mau mengatakan sesuatu yang tidak terhindarkan, sesuatu yang seperti hubungan sebab akibat. Orang yang katakanlah misalnya sakit perut, tiba-tiba dia muntah, itu akibat normalnya. Nah, ada kadang-kadang dalam hidup ini dua hal yang saling terkait, atau dua atau tiga atau lebih dari yang terkait itu tanpa dapat dijelaskan bagaimana mereka terkait, ya. Nah, maka ketika kita bicara glossolalia itu sebagai bukti dari baptisan Roh Kudus, itu dapat disamakan misalnya sebagaimana air mata itu yang keluar merupakan bukti dari katakanlah kesedihan. Jadi orang yang sedih langsung air matanya keluar, kan begitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa semuanya bisa dijelaskan, tapi itu semacam spontan bukti itu, bukti awal itu sebagai bagian dari cause and effect relation atau hubungan sebab dan akibat. Nah, yang kedua, ketika kita bicara glossolalia sebagai bukti awal, maka kita dapat juga menjelaskannya dalam kaitan konsep self surrender atau penyerahan diri yang total. Jadi surrender atau berserah itu adalah tindakan yang memang menjadi sesuatu rangkaian yang natural dari keinginan roh untuk mengendalikan kehidupan seseorang, ya. Nah, untuk menganggap bahasa lidah ini sebagai satu dari bukti bahasa roh, tentu tidaklah berarti kita mengatakan bahwa tidak ada bukti yang lain. Tapi ini penting bagi pengalaman Pentakosta. Dan yang ketiga, dalam istilah bagaimana bahasa lidah itu dimengerti sebagai bukti awal dari baptisan Roh Kudus di dalam istilah atau kaitan dengan sacramental theology atau teologi sakramental. Maksudnya apa? Menarik sekali kalau kita menyoroti glossolalia itu sebagai sakramen dari baptisan Roh Kudus, ya. Nah, kaum atau kelompok sakramentalis berkata bahwa Kristus hadir di dalam sebuah cara yang spesial dan berbeda dari kehadiran yang biasa pada orang percaya. Ya. Sama juga halnya, oleh karena itu, meskipun ada begitu banyak tanda-tanda alamiah atau yang umum lainnya dari baptisan Roh Kudus, tapi agaknya glossolalia dapat dilihat sebagai sebuah koneksi yang khusus dengan baptisan Roh Kudus, ya. Nah, ada seorang penulis bernama Simon Tuckwell, dia berkata begini, just as there is a conjunction between the physical bread and wine, water, and spiritual body and blood of Christ, new birth, so there is a conjunction between the physical act of speaking and spiritual reality of spirit baptism. Nah, artinya itu sama seperti ada keterhubungan antara unsur fisik yaitu roti dan anggur, air, dan elemen spiritual itu yaitu tubuh dan darah Kristus, bicara lahir baru. Demikian juga adanya conjunction atau keterkaitan antara tindakan fisik berbicara bahasa lidah itu dan realitas spiritual dari baptisan Roh Kudus itu. Nah, seorang teolog dari Katolik bernama Karl Rahner berkata atau memakai istilah apa yang disebut dengan primordial words, ya, primordial words. Nah, artinya primordial words ini adalah kata-kata yang melingkan kita atau menghubungkan kita kepada realitas primal. Realitas primal itu adalah yang
primitif gitu ya, yang tidak perlu penjelasan lebih lanjut atau yang kepadanya nggak perlu ada penjelasan gitu. Seperti I love you misalnya. Nah, maka pengwahyuan Allah yang adalah realita primar itu menghasilkan sebuah respon manusia di dalam kata-kata yang primordial, yang mana merupakan penjelasannya sendiri untuk apa yang disebut dengan teofani itu. Ya. Jadi ini yang bisa kita pertahankan mengapa disebut sebagai bahasa lidah sebagai bukti awal dari 3 tadi ya, sorotan dari kedekatan, dari penyerahan diri, dan dari teologi sakramental. Nah, sekarang bagian yang terakhir dari teologi glossolalia ini, ketika kita melihat apa yang disebut sebagai penggunaan glossolalia di dalam public worship atau ibadah publik ya. Nah, bagi orang-orang Pentakosta karismatik, walaupun meyakini ada suatu katakanlah penegasan bahwa bahasa lidah yang dipergunakan di public worship itu harus disertai oleh penafsiran, tetapi kita akan melihat juga ada aspek yang lain lagi, walaupun kita tentu percaya memang membutuhkan penafsiran, tetapi juga ketika tidak ada penafsiran, bagaimana orang-orang Pentakosta karismatik menjelaskan itu di dalam konteks public worship. Nah, ini menarik sekali. Ini yang akan nanti membedakan mengapa orang-orang Pentakosta karismatik tetap masih menyelenggarakan speaking in tongue di dalam konteks public worship ini. Mari kita pertama-tama melihat penegasan bahwa memang karunia bahasa lidah itu adalah disebutkan terutama di Korintus pada public worship itu adalah sebagai karisma atau karunia yang harus disertai oleh penafsiran ya. Nah, pertanyaannya, apakah glossolalia itu adalah karunia yang paling rendah dari semua karunia ya? Seringkali dijawab dengan mengutip 1 Korintus pasal 12 ayat 31, yaitu dikatakan kejarlah karunia-karunia yang lebih utama gitu ya. Dalam bahasa Inggris itu covet earnestly the greater gifts ya. Nah, ini apa artinya? Kalau kita lihat saudara-saudaraku, Paulus ini menurut Gordon V ya, Paulus ini secara khusus membahas tentang atau ya menghandle atau mendeal with speaking in tongue ini bukan berarti itu menjadi lebih rendah atau lebih kecil daripada karunia-karunia yang lain. Bukan karena itu, tapi karena adanya masalah karunia, problem gift di Korintus itu, kata Gordon V ya, di mana orang-orang Korintus itu menyalahgunakan karunia itu karena mereka terlalu over realize eskatologi ya, atau eskatologi mereka itu terlalu diklaim sebagai yang masa kini terrealisasi ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang peristiwa eskatologi ya, kita akan menikmati seluruh kepenuhan itu di dalam juga memiliki bahasa malaikat barangkali atau bahasa sorga. Nah, itu diyakini menurut Gordon V oleh orang Korintus itu terjadi pada masa sekarang ini atau masa mereka waktu ada jemaat Korintus. Makanya over realize eschatology ya. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai glossolalia ini pada pelajaran yang ke-6 ya, pada hari yang ke-6.
lagi-lagi saya katakan bahwa saya mempunyai target untuk ini supaya tercapai dengan baik. Puji Tuhan.